Kamu sekarang lagi menyesal dan merasa belum bisa move on dari penyesalan yang terjadi. Nah, tonton video ini sampai habis untuk kamu tahu bagaimana cara untuk mengatasinya ya. Nah, teman-teman semuanya, penyesalan itu terjadi karena apa sebenarnya? Penyesalan terjadi karena kita tidak mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Jadi kita pengennya itu A, tapi kenyataannya kok hasilnya B. Jadi ada pikiran yang muncul adalah seharusnya aku nggak melakukan ini. Seharusnya aku melakukan ini atau aku tidak melakukan ini, sama aja. Karena semuanya sebenarnya adalah endingnya lah biar hasilnya itu lebih bagus. Biar hasilnya sesuai dengan saya inginkan. Jadi akhirnya yang terjadi kita nggak nyaman di hati. Karena apa? Nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, apalagi kemudian kalau teman-teman tuh orangnya adalah orang-orang yang super perfeksionis, oke ya. Bukan berarti perfeksionis salah, tapi terlalu super perfeksionis. Jadi akhirnya kemudian ya sering akhirnya kepikiran, ya kan? Kenapa jadi sering kepikiran teman-teman? Padahal sudah tahu bahwa ini nggak perlu saya bawa, tapi terus kepikiran. Kepikiran tuh kenapa? Karena kita sudah mengkaitkan itu dengan harga diri kita. Maksudnya begini, kita sudah sering mengatakan bahwa saya itu nggak bagus nih, payah nih gue kok melakukan ini, parah nih gue, kenapa aku melakukan ini, harusnya kan nggak perlu. Wah, tuh bodoh banget nih aku. Nah gitu ya. Itu kita sudah menyerang diri kita sendiri. Bayangkan aja kalau misalnya ada orang yang kemudian juga ngomongin kita gitu kan, langsung, wah payah kamu, wah kamu kenapa kau begini, kan harusnya nggak begitu, wah kamu tuh kok jelek banget sih gini-gini. Nah orang ngomong ke kita aja kayak gitu, kita juga kepikiran, ya kita kepikiran terus tuh biasanya. Apalagi sekarang yang ngomong diri kamu ngomong sendiri tentang, wah ini payah lah, ini nggak bisa lah, ini payah lah, ini harusnya nggak beginilah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam jangka waktu lama ketika kita masih terus membiarkan penyesalan, maka kita akan merasakan tidak nyaman dong tentunya. Nah, jadi teman-teman yang sekarang merasakan penyesalan, ada hal yang memang teman-teman perlu lakukan biar bisa teman-teman bisa lepas. Dan saya percaya juga teman-teman udah tahu ngapain nyesel, nggak perlu nyesel karena udah terjadi, mau ngapain sih, nggak bisa diubah juga kok, ya kan? Udah sering dengar itu dan udah paham hal itu. Tapi ya nggak bisa, susah. Rasanya itu masih ada yang ganjel, rasanya itu masih nggak terima, rasanya itu masih gimana ya, nah gitu ya. Cara yang bisa teman-teman lakukan adalah melihat penyesalan itu lebih ke arah mana sebenarnya. Masalahnya itu karena something kan. Nah, emosi yang muncul kan penyesalan. Penyesalan karena saya nggak melakukan itu, gitu kan. Harusnya saya melakukan itu. Jadi ada seandainya saya nggak melakukan itu, maka itu akan lebih baik. Oke, persepsi kita akan lebih baik. Nah, jadi sekarang yang kita lakukan adalah melepaskan persepsi betul akan lebih baik, melepaskan penyesalan itu. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman hanya rasakan aja. Rasakan penyesalan itu muncul, rasakan aja itu peristiwa masa lalu itu, yang atau rasakan aja semua yang menyesal itu, kemudian rasakan di hati, kemudian teman-teman ya udah izinkan untuk bersama dengan hembusan nafas saya lepaskan. Nah gitu. Ingat lagi emosinya, kemudian ngomong lagi, bersamaan dengan hembusan nafas saya lepaskan. Nah gitu, jadi teman-teman niat. Itu penting banget tuh untuk kita melepaskan, kalau enggak susah. Nah biasanya ketika kita melakukan ini, mungkin belum terlalu efek banyak, karena apa? Belum pas emosinya. Jadi teman-teman perlu mendetailkan emosinya ini lebih detail. Penyesalan ini lebih karena apanya? Iya, kalau teman-teman udah katakan tadi saya lepaskan, tapi masih ada yang nggak nyaman kan sebenarnya. Nah, nggak nyaman itu yang kemudian teman-teman kejar untuk teman-teman lepaskan. Nah, itu cara ini pasti akan efektif karena caranya juga biasanya juga saya gunakan di ruang terapi saya di hipnoterapi Harapan Indah. Tentu saja dengan pendekatan-pendekatan yang lain juga, tapi secara umum caranya begini, ya. Jadi ini bisa membantu, pasti membantu. Kemudian kedua,
Kalau sudah bisa melepaskan emosi-emosi yang dirasakan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah dengan cara memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri ini hal yang perlu teman-teman lakukan juga, yaitu dengan cara teman-teman hanya perlu untuk mengomong ya. Jadi bagaimana cara kita maafkan adalah teman-teman ngomong ke diri sendiri. Kamu, wahai diriku, oke, aku maafin kamu kok. Ya, kamu udah selesai. Kamu nggak perlu lagi nyesel. Oke, wahai diriku, kamu nggak perlu lagi mengulang-ulang ini. Ya, sudah cukup. Udah, aku berdamai. Mari kita berdamai. Nah, gitu. Nah, itu lakukan berulang kali. Biasanya itu teman-teman akan jauh lebih enakan dengan teman-teman lakukan cara seperti ini. Nah, itu teman-teman cara singkat yang mungkin bisa teman-teman lakukan untuk membuat teman-teman bisa, ya paling enggak tidak terus menyesal-menyesal. Nah, kalau teman-teman masih menyesal terus, kemudian memori-memori masih muncul, dan kemudian dengan menggunakan cara ini belum bisa beres, maka teman-teman bisa datang ke Hipnoterapi Harapan Indah untuk kita lakukan terapi, untuk kita lakukan teknik yang lebih advance lagi. Nah, bagi teman-teman yang sudah bisa ketika menyesal kemudian melakukan apa yang saya bahas di sini, dan teman-teman praktekin dan kemudian berhasil, oke, selamat, dan silahkan dilakukan untuk di next berikutnya, dan juga izinkan untuk belajar tidak lagi terus menyesal terus karena capek kan kalau menyesal terus. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam perubahan.